Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidin amma ba'du. Ibadullah wa ibadallah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Dengan izin Allah kita bertemu lagi dengan saya Buya Pasaman Timur selaku guru mursyid Sumatera Barat. Insya Allah berbagi ilmu pengetahuan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan salawat akan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan dan panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan ini dalam makom majelis dzikir ma'rifatullah, dalam tayangan sarana syiar YouTube Buya Pasaman Timur, insya Allah selalu berbagi, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama, insya Allah demi iman dan takwa kita. Pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi tentang hal yang sangat tinggi dan pemahaman yang sangat bagus dan manfaat yang sangat luar biasa. Makom tertinggi adalah mengenal. Dalam kondisi dan situasi waktu dan kesempatan ini, saya akan mengajak apa yang dikatakan diri rahasiaku. Diriku adalah diri rahasia. Mana yang dikatakan diri rahasiaku atau dikatakan dengan nafsahu, sudah pasti kalam-kalam itu ditujukan kepada ketunggalan. Ketunggalan yang dimaksud adalah aku dan hayatku sendiri. Di dalam memahami kata-kata diriku, nafsahu, ini kita wajib memiliki dasar yang paling kuat. Tidak bisa kita mengatakan dengan hakikat terhadap pernyataan Tuhan. Tidak ada kodrat hakikat yang bisa berdampingan dengan Tuhan Maha Tunggal Allah, kecuali sifatnya sendiri. Ini ditentukan dalam pengenalan, tingkat-tingkat pengenalan. Kita contohkan, ada pernyataan keakuan bagi Allah. Berarti di dalam penghimpunan diriku tadi harus memiliki dasar terkuat. Apa terkuat dasar yang menyatakan sebuah wujud bagi Allah? Ini harus mengenal lebih dalam sir-sir yang ada di dalam hijahiyah Al-Quran. Harus memahami, mendalami sir, rahasia-rahasia di balik hijahiyah Al-Quran atau huruf. Kenapa? Itu adalah ungkapan kodrat kemanusiaan juz amma. Juz amma itu siapa? Juz itu umat. Dan umat inilah amaliyah Tuhan.
Nah, jadi kita harus mengenal. Maka saya akan menyampaikan dan mengenalkan, insya Allah. Contoh apa? Sebuah diri rahasia yang dibungkus oleh diri batin. Diri batin adalah diri asal, dulu tiada jadi ada. Itu namanya diri batin. Dan batin sifat batinul abdi. Itu saya sampaikan dalam tayangan sebelumnya. Tetapi sir, diri rahasia, aku dan keakuannya tadi disebut dengan diri sir atau rahasia. Nah, kita akan mengungkap yaitu tentang kerahasiaan tadi. Insya Allah, izin Allah. Kita sama-sama tahu, lihat di Hijaiyah. Ini cara pencarian. Kodrat hanya Allahu a'lam. Alamnya Allah, lam alif. Ya. Kalau dikitabkan Al-Qur'an alif lam mim. Makom Allah itu alam. Ya. Nah, di sini kita melihat sebagaimana kita melihat sebuah tajalli zahir bagi Allah dan tajalli wujud bagi Allah adalah alif, tajalli zahir bagi Allah adalah kasroh atau lam yang disebut dengan jalalah. Lam jalalah adalah tajalli batin bagi Allah yang berwujud. Sementara alif adalah kodrat sir rahasia Allah dalam wujudnya sendiri. Nah, kita lihat lam jalalah ungkayan dan ungkapan dari alif, ungkayan dari lam, hamzah dan ya. Lam, alif, hamzah, ya. Ini akan terungkai dari lam alif tadi, lam jalalah dan alif sir. Setiap yang namanya alif, kenapa dia bernama alif? Alam fa, alam batin namanya. Makanya sir itu, alif itu sir. Tidak ada perumpamaan bentuk oleh alif. Tapi tidak ada, tapi ada. Tiada, api ada. Sumber daripada sir. Sementara lam jalalah sumber dari batin. Kalau dilihat lamnya seperti tali pancingan seperti ini namanya adalah kodrat. Kalau dilarikan ke diri kita, laksana tali jantung yang melintang pada masyrik dan maghrib, kiri dan kanan, yang berurat dan berdarah. Tetapi yang berdiri lurus, yang dikatakan kodrat alif menjadi alam la tadi, inilah alif tersirat yang menjadi nyawa, tidak berurat, tidak berdarah. Nah, ini kita lihat la dua perkara. Kalau lari ke batin la, makom dari markubah jantung menandakan wujud seperti itu. Tapi kalau lari ke makom sir, maka jasad dan nyawa akan menjadi pandangan utama. La, kedua-duanya lam alif. Lam alif tidak akan pernah ada dilihat. Kenapa? Alifnya tidak ada, lamnya ada. Berarti lamnya alif, berarti sir, lam jalalah. Dan alif adalah sir. Nah, gitu. Jadi kalau sudah bertemu sir rahasia, alif tak terlihat dan lam rahasia tidak terlihat, namanya kodrat lam batin, sementara alif sir. Inilah yang dikatakan sifat diriku. Artinya kalau sudah kita amalkan itu sudah tidak ada terlihat, kosong semua. Di kosong itulah nilai tertinggi, sumber dari segalanya. Kesitulah semuanya bersumber. Dan siapa yang terlihat, itulah aku yang memiliki diri tadi. Itulah aku yang memiliki diri lam alif tadi. Inilah yang dikatakan zohiru. Maka zohirnya alif doma'u juga tidak terlihat. Artinya lam jalalah tadi. Yang kedua,
wal batinu, dan batinu tidak akan juga terlihat. Laksana kodrat lam jalalah dan alif sama-sama lenyap, berarti masuk ke tiada tapi ada. Disitulah penobatan batin wa zahiru. Zahiru artinya zahirku, tidak berasa langit dan bumi. Itu yang dikatakan dengan diriku. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat. Ini tingkat tauhid siriyah. Bagi kita yang belum pernah belajar ke tingkat tauhid dan belum tafrid pernah merasakan, belum tajrid pernah mengalami, memang kajian ini memang untuk orang-orang yang ditentukan dan dipilih oleh Allah, yang bisa menyelamatkan umat, bukan menyelamatkan dirinya sebagai abid, tapi dia sebagai alim yang menyelamatkan umat. Kalau ada niat di situ, maka Allah buka ijab. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dengan adanya kita memahami lam alif hamzah. Hamzah tadi adalah sebuah perbuatan yang mana bertingkahnya Allah. Aku bertingkah, bicara, berkata, melihat, mendengar, untuk berhubungan dengan semesta alam ini, dengan mendirikan diri berkuasa Rabb. Itulah wujud alam alif hamzah dia, lam jalalah itu. Maka batin-batin Allah yang empat akan mewujud menjadi zahir. Apa itu? Pertama adalah wujud, batin wujud. Kedua batin sir. Yang ketiga batin nul batin. Yang keempat adalah batin kodrat atau kodrat batin. Wujud, sir, batin dan kodrat. Ini liputan dari diwadi manimanikam kepada zat dan menjadi napas ampas tanapas dan nufus bagi Tuhan. Inilah ungkayan diri seutuhnya. Jadi kalau kita sudah mengerti bagaimana mentajalikan kodrat itu, insya Allah Tuhan bukanlah wujud yang hilang yang engkau cari, tapi imanilah siapa yang zahir bagi diri. Insya Allah. Jadi kalau kita sudah mengalami dan menerima, merasakan, akhirnya kita akan menikmati. Insya Allah afqala ala fil mu'minin. Beruntunglah orang yang berilmu. Surat Al-Mu'min. Maka di sini kita akan melihat sebagaimana yang ditentukan oleh Allah. Kita lihat di surat Al-An'am ayat 165 yang mana hakikatnya Allah memerintahkan dan menurunkan kita sebagai makhluk yang berkuasa dan menguasai dan diberikan bekal derajat. Apa bekal derajat yang diberikan? Derajat ketuhanan sebagai khalifahnya Allah di muka bumi ini. Sudahkah tercapai itu? Khalifahnya Allah digunakan oleh Allah untuk mengatur makhluk, memelihara alam, mentertibkan kehidupan. Inilah gunanya khalifah Allah. Bukan terlibat dalam kehancuran dunia, bukan terlibat dalam nikmat dunia, bukan terlibat dan bersengketa dengan dunia. Khalifahnya mana? Dan apa tujuan Allah mewujudkan kita di muka bumi ini? Kalau hanya untuk menjadi makhluk, tapi Allah mewujudkan menjadi utusannya di muka bumi agar bisa mengatur segala yang hidup, mengatur segala yang wujud, dan mengamankan, mentertibkan sekalian alam menjadi hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar dengan kehadiran khalifahnya Allah. Tapi mana kita mengalami perjudian hidup, perjudian pintar, perjudian alim, perjudian ulama, perjudian preman, perjudian otot. Semua tidak ada yang sesuai dengan tuntunan Allah menjadi pengatur, penyelamat dan pentertibkan sekalian alam. Al-An'am 165.
Pelajari. An itu apa, am itu apa, kenapa diletakkan di antara tengah Al-Quran, mendampingi Al-Kafi. Semua itu bahasa, bukan tulisan. Dengan demikian, mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas diri kita. Carilah belajar yang tepat, insya Allah. Jangan besarkan dirimu di jalan Allah, tapi besarkan Allah di jalan dirimu. Insya Allah. Kalau kita tahu siapa kita sebenarnya, maka kita menjadi sebuah hayat baginya untuk menjalankan hakikat ketuhanannya dalam mencapai dunia hasanah wa fil akhirat tasya. Insya Allah. Dengan kita meningkatkan, menemui, mendapatkan sejatinya diri dan menuju diri yang sejati, insya Allah dengan jalannya yang tepat. Jangan kita berhakikat tentang diri. Tidak ada hakikat Tuhan dalam diri. Semuanya itu sir dan wujudnya Allah. Dan inilah yang akan menjadi tumpangan hidup. Hidup dipakai, mati ditumpangi. Inilah kodratku semata. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Jangan salah memahami, salah pencarian, salah memahami. Maka mintalah petunjuk kepada Allah setiap kita belajar. Mudah-mudahan Allah bekali, dan tidak ada yang sanggup mendatangiku kecuali pertolonganku sendiri. Itulah kalamnya Allah. Insya Allah mudah-mudahan berkah dan bisa bermanfaat buat kita. Bagi yang sudah paham, saya hanya mengingatkan. Tapi bagi yang belum paham bagaimana pencapaian ketuhanan itu dengan menemui, mendirikan diriku, katanya, insya Allah belajarlah dengan baik dan segeralah hijrah dari alam yang tidak tahu menjadi tahu. Barakallahu azim. Insya Allah saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam YouTube Kupas Tuntas, YouTube Buya Pasaman Timur. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi sahabat yang terbaik buat saudara-saudaraku, sahabat dan teman-temanku. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.